Untuk market gold ya, saya akan mulai dari highest probability chance. Highest probability chance itu strukturnya adalah ini. Dan kalau kalian tanya apakah dia akan break the stop, I don't see that. Ya, jadi banyak orang yang berharap atau berspekulasi bahwasanya dia akan break the top lagi. Saya tidak melihat itu. Mengapa saya tidak melihat itu? Karena ini adalah bentuk A. Ya, A shape itu artinya adalah possible. Possible apa? Possible reversal atau bigger corrective structure. Jadi ini adalah impulse lalu diikuti dengan consolidation, either itu running flat ataupun expanding flat for one more drop. Oke, drop kali ini bisa di bawah 3. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei. Dan untuk minggu ini saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Karena untuk minggu ini ada beberapa event major data ekonomi yang bakal dirilis. Oke, dan yang paling penting itu akan terjadi nanti di hari Kamis. Ya, Kamis dini hari jam 1 waktu Indonesia Barat, ya, pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, yaitu Fed Fund Rate, di mana Fed diperkirakan bakal tetap mempertahankan suku bunganya di angka 4,5%. Dan ini adalah main highlight untuk minggu ini. Dan buat teman-teman yang pada saat ini trading di beberapa pair major seperti pound sterling, event majornya itu nanti ada di hari Kamis jam 6 sore, ya, hari Kamis jam 6 sore, yaitu MPC Official Bank Rate Vote. Dan official bank rate-nya di mana Bank of England diperkirakan itu akan memangkas suku bunganya dari 4,5% menjadi 4,25%. Nah, ini adalah beberapa data ekonomi yang bakal jadi pemicu volatilitas utama untuk minggu ini. So, kita perlu tahu kurang lebih ya, pergerakan besar itu secara major baik itu komoditi, forex maupun indeks itu baru akan terjadi nanti Kamis dini hari dan mungkin Jumat ya, efek setelahnya. Oke. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu supaya di hari Senin ataupun Selasa ketika market tidak terlalu banyak bergerak, kita udah tahu bahwasanya memang market menunggu hari Kamis. Oke, Kamis dini hari terutama, yaitu FOMC. Nah, kita akan ketemu nanti setelah Weekly Market Outlook ini di hari Rabu jam 8 malam. Jadi pre FOMC ya, saya akan bahas di sana semua possible structure, possible movement yang mungkin terjadi terutama di gold dan di oil. Oke, kita langsung aja ke chart. Dan seperti biasa, yang pertama itu adalah kita akan bahas structure, possible structure dari market gold terlebih dahulu. Untuk market gold ya, saya akan mulai dari highest probability chance. Highest probability chance itu strukturnya adalah ini, impulse A, this whole move adalah B, dan we need one more push ke atas, either break the stop or not. Kalau dia break the stop, ini adalah skenario paling ideal, yaitu dia akan jadi expanding flat. Dan kalau kalian tanya apakah dia akan break the stop, I don't see that. Ya, jadi banyak orang yang berharap atau berspekulasi bahwasanya dia akan break the top lagi. Saya tidak melihat itu. Mengapa saya tidak melihat itu? Karena ya, kalau kita mau mengatakan market dia mau break the stop, strukturnya tidak berbentuk seperti ini. Oke, strukturnya tidak akan berbentuk seperti ini. Ini adalah bentuk A. Ya, A shape itu artinya adalah possible apa? Possible reversal atau bigger corrective structure. Jadi ini adalah impulse lalu diikuti dengan consolidation, either itu running flat ataupun expanding flat for one more drop. Oke, drop kali ini bisa di bawah 3.200. Ya. Oke, nah cuman sebelum dia drop, saya melihat ada kemungkinan dia one more push ke atas. Nah, one more push ke atas ini ya, sejauh ini apakah saya interested untuk buy? Tidak. Mengapa saya tidak interested untuk buy? Karena saya tidak melihat ada complete correction di sini untuk push ke atas. Nah, kita bisa lihat di sini ini hanya adalah impulse, drop,
naik. Jadi kalau dia tidak ada one more drop seperti ini, yang dimana ini harus spend more time daripada impulse ini, maka saya tidak akan tertarik untuk buy. Let it go without me, ya. Oke, let it go without me. Nah, sekarang yang saya lihat adalah market kemungkinan besar dia akan push kembali ke atas harga 3.300, ya, either itu sebagai expanding flat ataupun sebagai running flat. Skenario paling ideal itu adalah jadi expanding flat. Expanding flat itu artinya dia akan break top di sini, yaitu 3370 seperti yang saya sudah share di live session terakhir, ya, live session terakhir hari Rabu yang lalu. Idealnya adalah break the top dulu. Nah, cuman ketika itu harga di sekitar sini dia malah drop sebelum dia naik. Ya, jadi impulse A, B, up, kita akan trade the next impulse seperti ini. Oke, di sini. Oke, ya, itu skenario paling high probability antara running flat ataupun expanding flat dari sekarang dia naik for one more drop. Nah, pertanyaan kedua adalah kalau sekarang dari sekarang harganya mulai naik, ternyata dia nggak nyampe di sini atau nggak nyampe di sini, dia malah drop. Oke, bagi saya ini adalah extension ke bawah. Nah, kalau dia drop, let's say break di bawah ini ataupun break di bawah ini, kalian sudah bisa lihat di sini saya kasih tanda alert. Yang artinya adalah saya personally interested untuk buy. Ya, ini adalah impulse A, extension untuk B, dia ambil liquidity ini, ambil liquidity ini. Any reaction di bawah liquidity ini setelah taken, ya, setelah diambil, saya akan look for buy for one more push, either jadi running flat ataupun jadi expanding flat for one more drop. Jadi kalau dari sekarang pun dia nggak naik sampai di atas, oke, nggak sampai 3.300, drop kembali di bawah ini, ambil liquidity ini, ambil liquidity di sini, oke, kemudian any reaction saya akan ambil ke atas karena dia perlu naik, ya, untuk impuls turun nih. Sebelumnya di sini kan di depannya ada E. Nah, E ini dia perlu impuls juga, di tengahnya ini adalah correction, drop yang di sini adalah berasal dari impuls yang ini. Oke, jadi impulse, correction, impulse. Ya, jadi semoga jelas, ya. Sekali lagi, summary-nya adalah, kesimpulannya adalah dari sekarang saya melihat kecenderungannya adalah up, either jadi running flat. Kalau running flat itu dia tidak perlu break top di sini, atau jadi expanding flat. The most ideal case dia break top di sini lalu one more drop. Nah, yang kedua adalah kalau ternyata dari sekarang dia nggak naik sampai 3.300-an, dia ternyata drop kembali, ya, ambil liquidity ini dan ambil liquidity di sini, then I'm going to be interested to buy, ya. Di sini saya akan buy, oke, ya, lalu dia up for one more sell ke bawah, either jadi running flat ataupun jadi expanding flat. Oke, itu adalah dua garis besar skenario baik untuk buy maupun sell untuk minggu ini untuk emas. Yang berikutnya adalah US oil. Nah, untuk US oil kalian tahu saya punya posisi buy di sini di harga sekitar 570, ya, 5703, ya. Saat ini sekarang lagi floating minus 100 pips. Nah, mengapa ini bisa gap down? Karena ada keputusan dari OPEC Plus yang mereka mau menambah kuota produksi daripada oil. Oke, sehingga, ya, pagi tadi market dibuka gap down. Nah, strukturnya belum berubah, strukturnya masih sama, impulse A, B, C, up, dengan syarat dia respect low yang di sini, oke, 5509. Nah, bagaimana seandainya kalau dia tidak respect ini sama sekali? Dari sini dia nggak tutup gapnya lalu dia drop. Oke, kalau dia drop maka di sini saya akan hit stop loss. Dan di bawah ini saya akan look for another reaction to go up. Mengapa? Karena strukturnya kalau ketika itu akan berubah menjadi seperti ini. Ya, impulse A, this whole move is B, up before another drop. Oke, jadi kena stop loss di sini pun, maka saya tetap akan look for buy di bawahnya. Pertanyaannya adalah kalau memang kita tahu dia break di bawah ini dan masih ada potensi up, kenapa harus taruh stop loss di sini? Karena kita tidak tahu, ya, setelah ini dia mau drag ini berapa pips lagi ke bawah, kita nggak pernah tahu. So daripada kalau dia drag sampai ratusan pips lagi ke bawah baru dia naik, maka kita tidak keseret banyak, ya, equity kita tidak keseret banyak. Oke,
Itu yang akan saya lakukan untuk US oil. Oke, next market kita mulai masuk ke pair forex. Yang pertama adalah DXY. Oke, nah untuk DXY di sini kita bisa lihat di sini ada possible structure, ya, impulse, correction, impulse. Jadi kalau another correction di sini, one more push ke atas before another drop to break this low. Oke, jadi all we need is complete corrective pattern. Dan complete corrective pattern ini kalau terjadi dari antara sekarang sampai dengan FOMC, maka FOMC akan push ini ke atas before one more drop. Nah, pertanyaan adalah kenapa one more drop? Kita punya impulse di belakang ini. Oke, impulse, correction, impulse, correction, impulse. Ya, setelah impulse ini terjadi, dari impulse ini one more drop adalah untuk impulse yang ada di sini. Oke, jadi dollar untuk major direction masih ke bawah setelah one more push. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah euro dollar. Nah, untuk euro dollar, get ready to buy, ya, karena dia udah break di bawah ini. Cuman saya nggak happy dengan reaction di sini. Oke, yang artinya adalah possible one more drop lagi ke bawah to take all this liquidity. Oke, seperti ini before another up. Ya, jadi untuk euro dollar kita get ready to buy, tapi bukan buy di harga sekarang. Kita akan buy setelah dia take semua liquidity yang ada di sebelah kiri. Oke, itu untuk euro dollar. Euro OS juga sama. Nah, Euro OS ini, ya, kalau kita lihat pergerakannya, one more break ke bawah, then any reaction di time frame 4 jam, 1 jam, ya, kita akan ambil posisi buy. Oke, mengapa? Karena possible structure yang saya lihat adalah seperti ini. Up, drop, we need another impulse. Impulse di sini naik minimum to take this stop or even take this stop. Jadi something like this before another drop. Oke, itu untuk Euro OS. Jadi sementara pergerakannya adalah ke atas dulu, minimum to take this stop. Ya, 1.7 nih. 1.79. Oke. Euro Canadian dollar. Nah, untuk Euro Canadian dollar, oke. Di sini saya lihat possible, ini adalah possible structure-nya. Impulse A, B, C, expanding flat. Nah, cuman saya nggak happy dengan reaction yang ada di sini, ya, correction, one more drop, setelah drop take this all liquidity, this is going to push up ke atas. Ya, untuk Euro Canadian dollar, saya melihat one more drop, lalu kita bisa buy untuk push up ke atas. Idealnya seperti itu. Euro GBP ini sudah saya bahas dari minggu lalu, dan cuman saya belum ada lihat reaksi yang ideal untuk buy. Jadi sekarang di sini yang saya lihat adalah impulse A, B. Nah, setelah dia drop sampai di sini, market ini cenderung korektif. Nah, kalau pergerakan cenderung korektif artinya one more drop to take all this liquidity before another up. Jadi something like this before one more drop. Jadi up dulu, another drop. Oke, itu untuk Euro GBP. Euro New Zealand, ya, Euro New Zealand juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ini adalah possible structure-nya. Saya katakan dari beberapa waktu lalu, dari sekitar, ya, pertengahan April yang lalu. Oke, one more drop, take this low, then we start to look for buy. Oke, karena ini adalah cenderung arahnya ke bawah. Oke, take this low is very possible before another up and then another drop again. Oke, itu untuk Euro New Zealand. Oke, Swiss Yen. Nah, Swiss Yen ini seperti yang saya bahas dari beberapa waktu yang lalu. Di live session, saya ingat terakhir saya ada bahas, saya katakan Swiss Yen saya akan look for sell ketika harga break di atas dua identical high di sini. Ini, dua ini, identical high ini. 1, 2. Oke, dan sekarang harga sudah naik dan dia kasih reaction. So, seller SL kalian di atas ini 176.50, let's say di atas itu. Oke, we look for one more drop, the best case to break this low, ya, start to manage your trade ketika harga break low yang ada di sini sekitar 174. Ya, personally saya punya posisi sell sekitar 175.20, ya, 175.20 sekitar sana. Oke, SL di atas ini, ya, start to manage the trade ketika harga di bawah 174.
take profit di bawah 17, di sekitar 172. Oke, itu level untuk Swiss Yen trading plan-nya. Oke, berikutnya adalah GBP AUD. Nah, untuk GBP AUD harga masih cenderung break the low, ya. Dia masih cenderung drop ke bawah. Let it drop, ya. Kemudian saya expect minggu ini setelah drop di sini, harga somehow akan kasih reaction ke atas. One more push to take this stop. Jadi kalau kita berbicara let's say dari harga sekarang misalkan 2.0550 ke 2.1 kurang lebih itu adalah 500 pips ke atas. So kita berbicara potensi harga market untuk naik 500 pips ke atas. Oke. Jadi untuk pound AUD saya look for buy setelah one more break. Oke, under current low, ini low sekarang ya, 2.05 di bawah 2.05. Kemudian ada kasih reaction, that is my buy. Oke, pound Canadian dollar. Nah, untuk pound Canadian dollar, biar kalian nggak bingung, ini adalah possible structure-nya, impulse A, B, C. Nah, saya katakan kalau dia udah break di bawah ini. Nah, permasalahan adalah dia turun up correctively ke bawah. Artinya di sini one more push, take the stop, one more drop. Oke. Jadi impulse A, B, C. Dan kalau ini sudah terjadi, jadi dari sini kalau dia naik biarkan dia take this stop, one more drop, take this low. This is our buy to the upside. Oke, itu untuk pound Canadian dollar. Nah, untuk USD Swiss franc saya melihat potensi pergerakan naik yang cukup besar. Nah, dari hari Jumat lalu baik di public Telegram group ataupun grup premium saya sudah katakan look for your buy ketika harga break di bawah low ini. Kalian bisa lihat alert saya adalah less than 0.8195 ya. Jadi kalau di bawah 0.8195 itu adalah take low di sini. Artinya apa? Artinya adalah ini impulse A, B, C. Ini adalah your complete regular flat for another push. Okay, minimum to take this stop, the best case break this stop. Oke, ini ada top yang di sini sebelah kanan ini lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Oke, 0.83. Ya, jadi itu untuk USD Swiss franc. Nah, kita akan masuk ke crypto BTC. Nah, untuk BTC saya lihat, nah, this is getting ready for buy. Ya, menurut saya. Oke, targetnya adalah break the stop 97.900 or 98.000. The best case adalah another all time high kembali. Kita bisa lihat 4 jam. Nah, di sini setelah break di sini harganya consolidate, jadi that's why naik ya. Nah, 98.000, 100.000, the best case adalah 108.000 sampai dengan 110.000. Oke, itu target Bitcoin, targetnya adalah upside dan minggu ini personally saya akan look for buy untuk pairing di sini. As soon as this market close, ya, ini adalah jam berapa? Nyaris jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Ketika market close H1 seperti ini, saya akan look for buy for another push to the upside. Oke, market berikutnya yang saya mau bahas itu adalah US30. Nah, US30 kalian tahu saya punya posisi buy dari harga 38 120 39 550 di sekitar sini. 39 500 ya, di sekitar sini. Oke, saat ini SL semua di harga 39.000. Oke, artinya saya akan small profit kalau ini tidak berjalan. Nah, untuk minggu ini saya akan decide. Oke. Nah, kalau berjalan sesuai dengan plan, ketika harga di atas 42.000, I'm going to take profit all. Ya, why? Karena structure-nya udah done. 42.000 gap di sini. Di atas ini ya, atau reaction di sini. Nah, oke, ini adalah order block, zona saya akan take profit. Oke. Namun kalau misalkan harga tidak sampai sana, kemudian all of sudden saya lihat adalah break ke bawah dengan impuls besar, kemudian dia correction ketika harga nggak nyampe ke area sini 42.000, this is my sell. Oke, saya akan close posisi lama dan saya akan sell untuk ke bawah. Pertanyaannya adalah kenapa sell? Bukankah market index ini sudah bangkit kembali? Nah, jangan lupa
Oke, ingat konsepnya adalah impulse correction impulse, yang artinya kalau diterapkan di market ini adalah impulse. Contoh impulse, nah ini bisa jadi A, ini bisa jadi B, ini bisa jadi C. Nah ini adalah another regular flat for bearish. Oke, that's why di 42.000. Kenapa 42.000? Karena ini adalah zona order block. Jadi expected reaction zone. Jadi 42 ribuan saya akan take profit semuanya dan saya akan lihat kembali. Kalau setelah 42.000 ternyata dia kasih consolidation, artinya one more push lagi ke atas to take another all time high, very possible. Tetapi kalau setelah 42.000 misalkan, atau tidak nyampe 42.000 market drop lalu consolidate seperti ini. Saya kasih contoh ini ya, market oil yang paling bagus contohnya. Nah, ini contohnya. Saya tahu di sini dia adalah wave B mau ke C, drop consolidate. Nah, di sini saya sell kembali. Drop consolidate. Nah, kalau hal yang sama diterapkan di sini, naik drop consolidate, saya tahu artinya ini akan drop kembali ke bawah. Dan drop kembali ke bawah, possible the best case adalah dia break 36.400 kembali. Jadi kalau bisa hitung dari 41.000 atau 42.000 ke 36.000, itu kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 pips ke bawah. Oke, itu update saya untuk US30. Nah, bagi kalian yang kurang paham, silakan tonton beberapa kali video ini ya. Karena ini kondisi sekarang ini agak advance buat yang baru belajar. Cuman kalau kalian tonton beberapa kali, saya rasa kalian bisa paham. Oke. Nah, ini untuk Nasdaq saya sudah take profit. Saya ada buy di ini ya, 17.890, 19.320, semua saya sudah take profit. Dan ini juga sama ya, saya akan lihat kalau dia naik kemudian one more lalu all of a sudden drop, kemudian consolidate, that is going to be my sell. Ya, karena saya lihat untuk indeks, terutama saya pantau dari Dow Jones, baik Dow Jones US 100 ya, itu nantinya juga sama. Kalau skenario bearish yang saya katakan terjadi, maka saya akan switch nantinya dari sebelumnya saya adalah buyer menjadi seller. Oke, so itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti hari Rabu pre-FOMC. Kita akan bahas semua possible structure yang mungkin terjadi di gold setelah FOMC atau ketika FOMC. Oke, trade with care, all the best for a trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.